Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring untuk mata kuliah jaringan saraf tiruan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang HEPNET. Ini nanti akan terbagi menjadi 2 video. Yang pertama kita akan mengulas sedikit banyak terkait dengan jaringan HEP itu sendiri, dan yang video kedua nanti kita akan mengulas ya tentang implementasi sederhana dari jaringan HEP. Untuk, apa yang kita pelajari pada video kali ini, yang pertama kita akan mempelajari apa itu bias, kemudian decision boundary, dan juga HEPNET itu sendiri. Baik, untuk yang pertama kita akan mempelajari terkait dengan pembentukan fungsi, ya. Di sini jaringan saraf tiruan bekerja dengan memperkirakan fungsi atau persamaan yang nantinya akan membentuk suatu data. Ya, fungsi ini nanti bisa digunakan ke dalam aplikasi klasifikasi, clustering maupun regresi. Kemudian arsitektur yang sederhana di sini direpresentasikan dengan adanya satu input neuron dan satu output neuron. Sehingga dari arsitektur ini nantinya akan bisa membentuk persamaan Y sama dengan MX. Dengan ilustrasi sebagai berikut. Di sini ya kita ketahui ada satu input neuron dan di sini ada output neuron ya. Di sini kita bisa nyatakan bahwa untuk merepresentasikan arsitektur ini gitu ya, ini kita kalikan ya, bahwa ini nanti X dikalikan dengan bobotnya ya, untuk mendapatkan nilai Y in ya, seperti yang telah dibahas pada pertemuan minggu lalu. Nah, Y-in ini ya kita tahu bahwa rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai ke N ya, WI XI. Nah, berhubung di sini jumlah input neuronnya hanya 1 ya, berarti kita bisa nyatakan di sini untuk I ya ini hanya 1. Jadi W1 dikalikan dengan X1. Jadi di sini ya fungsi Y sama dengan MX ini hanya memiliki gradien ya. Jadi di sini kita bisa nyatakan Y sama dengan MX. Nah, seperti yang kita tahu ya, tadi kan ada input dan juga output ya, satu input, satu output neuron yang di sini ada W-nya. Di mana kita bisa merepresentasikan fungsi ini tadi sama dengan MX ya. Jadi M ini ya, gradiennya ini merepresentasikan dari bobotnya, sementara X-nya ini adalah inputnya. Nah, kalau kita membuat garis ya, persamaan garis ya, dengan fungsi yang ada seperti ini, ya, ini nanti selalu melewati titik 0,0 ya. Di sini ya, kita tahu pada gambar ini fungsinya menjadi kurang fleksibel ya, karena tidak ada variabel yang dapat mengatur pergeseran garis pada sumbu Y ya. Kalau misalkan kita geser itu akan selalu melewati satu titik, yaitu di sini ya, titik 0,0 ya, sehingga tidak fleksibel kita membentuk garisnya. Sedangkan fungsi ini nanti kan tujuannya untuk memisahkan ya sebuah atau beberapa kelas ya, beberapa kelas di dalam suatu data ya, sehingga data itu bisa terklasifikasikan atau terbentuk dengan sesuai kebutuhannya. Nah, di sini ya kita tahu bahwa tadi garis ini dibentuk dari Y sama dengan W1 dikali X1 atau Y sama dengan NX. Nah, idealnya fungsi itu bentuknya seperti ini ya. Kalian sudah mempelajari fungsi sejenis ini ada di mata kuliah statistika ataupun metode numerik ya. Bahwa pembentukan suatu fungsi itu ada yang namanya konstanta di sini ya, penambahan konstanta Y sama dengan MX plus C, sehingga kita bisa menggeser garis-garisnya ini ya. Jadi tidak hanya melewati sumbu X 0,0, tapi kita juga bisa menggeser garis itu. Sehingga fungsi ini nanti bisa digunakan sebagai pemisah ya,
antara data-data yang ada. Ya, kita sebut fungsinya ini sebagai Y sama dengan MX plus J. Nah, kemudian di dalam jaringan saraf tiruan, konstanta yang berupa C tadi ya, ini bisa kita tambahkan dengan menambahkan sebuah neuron ya. Kita namakan sebagai bias ya. Jadi tujuannya untuk pergeseran tadi ya. Di sini ya, bias itu memiliki input 1. Ya. Sudah didefinisikan, di sini inputnya adalah 1, yang artinya dia tidak menerima informasi dari data atau input data. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan bias, nantinya GST ini dapat lebih fleksibel dalam memodelkan data. Nah, sekarang kalian tahu peran bias di sini untuk apa gitu ya. Jadi untuk memodelkan fungsi yang ada ya sehingga menjadi lebih fleksibel. Jika diilustrasikan dengan menggunakan gambar, kita tahu tadi ya, jadi ini adalah tambahan biasnya ke sini ya. Ini adalah satu input ya. Input bias ini nilainya selalu 1, sedangkan bobot di sini ini adalah biasanya dilambangkan dengan B. Bobot bias ini bisa beragam nilainya. Kemudian pada jaringan multilayer, bias ini bisa berada pada hidden layer atau output layer ya. Jadi nilai ini ya bisa masuk ke dalam hidden layer maupun output layer ya. Nanti pembahasan lebih lanjut terkait dengan ini itu ada pada bab multilayer neural network. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan logika N ya. Jadi untuk logika N ini nanti dapat dilihat sebagai permasalahan klasifikasi dua kelas ya. Ada true dan juga false ya. Di sini tabelnya menunjukkan nilai in, Y-in ya. Kita kemarin sudah membahas Y-in dengan bobotnya itu W1 sama dengan 1 dan W2 sama dengan 2. Dengan salah satu nilai theta adalah 1,5 ya. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada dua input neuron ya di sini. Ada X1 dan X2 ya. Nah, di sini net di sini ya. Net di sini ini sama dengan kalau kemarin ada Y-in, masih ingat ya? Y-in. Di sini kita bisa nyatakan ya bahwa Y inputnya di sini ya itu sama dengan X1 dikali W1 dan X2 dikalikan dengan W2 ya. Misalnya di sini kan diketahui bahwa bobotnya adalah W1 sama dengan 1 dan W2 sama dengan 1. Nah, kita tambahkan di sini sama dengan 2. Kemudian ini dikali 1 ya, ini juga dikali 1, berarti di sini sama dengan 1. Ini dikali 1, di sini kali 1 sama dengan 1. Ini kali 1, ini kali 1 sama dengan 0 ya. Jadi di sini sudah direpresentasikan ya dengan menggunakan ilustrasi jaringan seperti ini ya. Jadi ini inputnya X1, ini W1-nya 1, W2-nya sama dengan 1. Nantinya akan diproses sehingga menghasilkan output dari neuron itu. Masih ingat ya kemarin terkait dengan jaringan McCulloch-Pitt ya. Ya, di sini ada fungsi aktivasi ya. Ada fungsi aktivasi yang menyatakan bahwa ya jika Y inputnya kurang dari theta, yang mana tetanya ini adalah setengah, 1,5 maksud saya, 1,5. Maka dia akan diganti dengan 0. Tapi kalau misalkan lebih besar sama dengan 1,5 ya, maka dia akan 1 nilainya. Nah, kita cek sekarang ya. 2 ya, 2 ini kalau masuk ke dalam fungsi yang ada di sini ya, berarti dia lebih besar sama dengan
theta ya, karena di sini masuk ya, jadi rho-nya di sini sama dengan 1 ya berdasarkan ini. Atau kalau di sini ya, di sini karena ada kelasnya ya, ya udah kita bisa menganggapnya ini adalah kelas positif, yang ini kelas negatif, sama saja. Karena di sini kan kalau lebih besar sama dengan kan berarti dia positif ya, kalau kurang dari dia negatif, atau kita bisa ganti seperti itu ya. Kalau kemarin pakai 0 dan 1 di sini. Baik, kita ganti ya, misalkan di sini kelas positif ya. Berarti kalau misalkan kurang dari 1,5 ya, kurang dari 1,5 artinya dia kelasnya adalah negatif. Nah, kita bisa representasikan dengan menggunakan jaringan seperti ini ya. Jadi kita memiliki informasi bahwa di sini ada input neuronnya X1 dan X2, ini Y-in-nya dan kelasnya adalah ini. Jadi ini terbagi menjadi dua kelas ya. Yang mana kelas yang positif ini ada 1 data dan kelas negatif ini ada 3 data. Nah, untuk fungsi tadi ya, kita akan coba untuk membuat decision boundary-nya ya. Jadi tujuannya untuk mengetahui apakah memang bisa dipisahkan dengan dua kelas ya, sebuah persamaan yang terbentuk dari perhitungan tadi. Ya, jadi kita dapatkan tadi kan nilai tetanya di sini adalah 1,5 ya. Yang mana nilai teta ini kita dapatkan dari penjumlahan antara input neuron dan juga bobot neuron. Kalau misalkan kita representasikan dengan persamaan yang kita pelajari minggu kemarin, itu ada I sama dengan 1 sampai N, di sini XI, WI ini ya. Jadi ini adalah persamaannya. Nah, sekarang kita coba masukkan, kita tahu tadi 1,5 ya untuk tetanya, kemudian X1-nya di sini tetap X1 misalnya, W1-nya ada 1 dan X2 dikalikan 1, W2-nya sama dengan 1, sehingga kita bisa dapatkan 1,5 sama dengan X1 ditambah X2. Nah, ketika X2-nya kita pindahkan luas ya, jadi ini pindah ke sini, jadi X2 ya sama dengan minus X1 ditambah 1,5. Nah, inilah nanti fungsi persamaan yang digunakan untuk memisahkan dua kelas yang ada pada data ini ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya, apakah memang terpisah ya, bisa dipisahkan. Nah, kalau kita gambarkan ya fungsi ini X2 sama dengan minus X1 plus 1,5, ini bisa kita gambarkan dengan grafik fungsi yang ada di sini. Ini garis miring kuning ini fungsinya adalah X2 sama dengan minus X1 ditambah 1,5. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa X2-nya ini merupakan representasi dari Y di fungsi koordinat ini ya. Kalau ini adalah X. Kalau misalkan ini saya tulis X, ini Y. Ya, kemudian X-nya di sini misalkan contoh ya, ini X-nya 1, Y-nya 1. Jadi dia letaknya di sini. Ini katakanlah ini misalkan di data pertama ya. Ini data pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Di sini ini data pertama, kemudian data kedua adalah X-nya ya, X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0 ya. Ini ada di sini. Kemudian di sini yang ketiga adalah 0 ya. Kemudian X2-nya sama dengan 1. Oke, ini data ketiga, kemudian di angka 4 adalah 0, 0. Jadi di sini. Nah, kita tahu ya di sini dengan dipisahkan oleh garis ya. Garis ini tadi kita bisa ketahui bahwa di sini itu adalah area yang positif, sementara yang di sini adalah area yang negatif. Nah, ini bisa terpisahkan dengan baik gitu ya, kedua kelas ini dengan menggunakan persamaan garis ini ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa logika N dalam kasus ini itu adalah linearly separable ya. Karena kelas pada data dapat dipisahkan dengan sempurna oleh garis lurus ya. Oke, baik. Kemudian ini adalah gambaran jenis dari decision boundary ya. Ini sifatnya linearly separable ya. Kalian sudah mempelajari kurang lebih pengertian ini sebenarnya waktu pembelajaran mesin ya. Jadi
ketika pengelompokan data, kan ada data yang bisa dipisahkan secara linear dan ada data yang dipisahkan secara non-linear. Kalau linear seperti ini akan mudah dipisahkan dengan garis linear seperti ini ya. Jadi di sini ada dua kelas kan ya. Ini ada kelas yang pertama misalnya, terus di sini ada kelas yang kedua. Jadi dipisahkan oleh garis merah ini secara sempurna. Berbeda dengan yang di sini ya. Ini kelihatan jika yang ini adalah satu kelas sendiri, sementara titik-titik data yang mengelilinginya ini adalah kelas yang sendiri juga. Nah, ini kalau dipisahkan dengan menggunakan linear, jelas tidak bisa gitu ya. Bingung mau dipisahkan seperti apa gitu ya. Tidak memungkinkan, sehingga kita perlu menggunakan teknik non-linear di sini. Ini sebenarnya juga pernah disinggung ya ketika membentuk suatu fungsi ya. Makanya dulu waktu mata kuliah metode numerik ya, kalian pernah mempelajari fungsi linear dan fungsi nonlinear. Jadi kurang lebih penerapannya sama ya. Jadi ketika untuk melihat atau memberikan pola ke data ya untuk menentukan ini nanti sifatnya bisa dipisahkan secara linear atau nonlinear di sini. Nah, ini adalah penemu dari jaringan HEP yaitu Donald HEP ya. Dan ini buku yang diciptakan beliau. Jaringan HEP merupakan single layer neural network ya, di mana di sini nilai bobot dan bias ditentukan secara otomatis melalui proses pelatihan atau yang disebut dengan training ya. Jadi untuk trainingnya sendiri hanya bisa berlangsung sebanyak 1 epoch saja. Seperti yang kita tahu ya, untuk struktur dari jaringan saraf tiruan, ya di sini ada input neuron, kemudian di sini ada bobot, ya, ada biasnya, ya di sini ada fungsi adder juga, ya yang nanti kita kalikan dengan bobotnya, ya antara input neuron dengan bobotnya. Kemudian masuk ya hasilnya ke fungsi aktivasi, nanti fungsi aktivasi ini yang menentukan ya hasilnya seperti apa, kemudian muncul di output neuron. Nah, proses ini ya hanya berlangsung nanti 1 epoch. Nah, epoch itu apa gitu ya? Epoch itu merupakan proses masukan gitu ya, proses masuknya seluruh data ya. Jadi satu kali proses itu disebut sebagai satu epoch ya. Anggap saja misalnya ini ada garis horizontal ini adalah data pertama, ini data kedua, ini data ketiga, ini data keempat, dan ini data kelima. Nah, selanjutnya nanti di sini akan diproses ke dalam proses JST. Ya. Jika semua data diproses oleh JST, maka kita anggap sebagai satu epoch telah berjalan. Jadi data-data tadi sudah dimasukkan ke dalam proses JST ya. Jadi ini kalau sudah diproses semua data 1 sampai 5 tadi, ini dianggap sebagai epoch pertama. Nah, selanjutnya misalkan ada proses lagi gitu ya, satu kali proses masukan dari JST, misalnya ini rangkaian kedua gitu ya, epoch yang kedua. Nah, ini kita bisa lakukan hal yang sama seperti dengan epoch yang pertama. Jika semua data ini sudah masuk ke dalam proses JST, kita menganggap bahwa satu epoch itu telah berjalan. Begitu seterusnya sampai epoch yang diharapkan atau sampai berhentinya epoch itu. Nah, sekarang untuk bobotnya kan ditentukan melalui proses training ya atau pelatihan ya. Nah, bagaimana algoritma training dari jaringan HEP ini gitu ya. Yang pertama kita inisialisasi dulu bobot dan biasnya dengan nilai 0. Jadi nilai inisialisasi dari bobot di masing-masing input neuron itu adalah 0 awalnya, dan bobot dari biasnya adalah 0. Kemudian untuk setiap pasangan input dan target ya, pasangan input dan target di sini input dilambangkan dengan X dan targetnya adalah T. Dari data latih akan dilakukan langkah-langkah seperti berikut.
Yang pertama, kita update nilai bobotnya dengan rumus ya. WI baru ya, WI baru sama dengan WI lama. Jadi WI yang bobot yang sebelumnya maksudnya ditambah XI gitu ya. XI yang lama ditambah dikalikan dengan T-nya, dikalikan dengan targetnya. Setelah itu kemudian update nilai bias ya. Ini untuk yang A tadi untuk nilai bobot, dan ini yang langkah yang kedua kita juga mengupdate nilai biasnya. Nilai biasnya didapatkan dari rumus B baru ya sama dengan B lama ditambahkan dengan targetnya. Baik, di sini kita akan mencoba ya untuk mengerjakan contoh ya. Jaringan HEP dan logika AND, yang mana input dan targetnya itu adalah biner ya. Jadi di sini inputnya ya, ini juga input, kemudian di sini adalah targetnya ya, ini bentuknya biner. Contoh datanya seperti ini, ada 4 data, data pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Seperti yang kita sampaikan pada slide algoritma training untuk jaringan HEP ini, langkah yang pertama kita inisialisasi bobot terlebih dahulu dan juga bobot bias, yang mana inisialisasinya adalah kita set sebagai nilai 0 semua. Kemudian kita update bobot dan nilai bias berdasarkan data latih yang nomor 1 ya. Tadi untuk data yang pertama, kita dapatkan X1-nya 1, X2-nya 1, dan T-nya 1 ya. Nah, untuk B-nya sendiri ya kita dapatkan dari mana ini ya? Ini B lama, ini juga B2 lama, terus ini bias lama. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba hitung di sini ya. Jadi kita hitung untuk W1 baru didapatkan dari W1 lama ya. W1 lama ini 0 ditambah dengan X1 dikalikan dengan targetnya. 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke sini ya, W1 baru. Kemudian kita hitung untuk W2 baru. Ya, W2 baru ini didapatkan dari W2 lama ya, dikalikan dengan ditambahkan dengan X2 dikalikan X dikalikan T ya, X2 dikalikan T. Jadi 0 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. Ini adalah W2 baru ya. Kemudian setelah itu kita juga menghitung bobot baru ya. B baru ini sama dengan B lama ya. B lama ditambahkan dengan targetnya, tambahkan dengan targetnya di sini sama dengan 1. Nah, kita dapatkan ya, ini bobot-bobot ini nanti akan menjadi informasi bobot ya, bobot bobot lama di data latih yang kedua. Nah, kita menuju ke slide selanjutnya. Baik, proses dari training pada data pertama itu tadi ya, antara bobot 1, bobot 2, dan juga bobot biasnya ya kita gunakan untuk perhitungan pada data latih 2 ya. Data latih 2 ini tadi nanti kalian cek ya di tabel ini, data latih 2 ini di sini. Nah, ini yang kita dapatkan dari proses training di data latih nomor 1. Oke, nah kita hitung ya langkahnya sama dengan yang tadi ya. Untuk W1 baru sama dengan W1 lama ya ditambah X1 dikalikan dengan T ya sama dengan 1. Kita letakkan di sini dan seterusnya ya untuk W2 baru dan juga B baru ya. Jadi di sini ada 111. Oke. Kita lakukan sampai semua data yang ada itu selesai diproses. Nah, ini juga kita dapatkan tadi ya dari proses di data latih nomor 2 ya. Kita proses sekarang ya untuk data yang ketiga, data latihnya
kita cari W1 baru, W2 baru, dan B baru ya. Di sini kita dapatkan juga nilainya ya. Ini W1 baru, W2 baru, dan B baru ya. Prosesnya ini ya. Sama seperti langkah yang sebelumnya, ini data latte yang terakhir ya kalau menurut contoh. Nah, di sini ini tadi kita dapatkan dari data latte yang sebelumnya ya, nomor 3. Di sini datanya 000, kemudian kita isi untuk W1 baru, W2 baru, dan B baru ya. Oke. Nah, di sini W1 baru, W2 baru, dan B baru. Jadi ini bobot-bobot ini tadi kita dapatkan dari proses yang namanya training atau pelatihan. Sampai sini ini prosesnya selesai. Nah, setelah proses training tadi selesai ya, selesai dalam satu epoch ya. Di sini kita bisa gambarkan untuk hasil trainingnya tadi bahwa untuk bobotnya kita temukan W1-nya sama dengan 1, W2-nya sama dengan 1, dan bobot biasnya sama dengan 1. Nah, dari sini nanti kita akan coba cek ya, masukkan ke dalam fungsi ini ya, ke dalam testing maksudnya, ke dalam data testing, itu nanti apakah sistem ya yang kita buat tadi, hasil trainingnya ini nanti akan sesuai dengan target yang seharusnya ya. Ini adalah targetnya. Jadi misalkan kalau datanya ini X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, nilai yang sebenarnya itu adalah 1. Nah, apakah nanti di hasil training ini ya dari GST-nya itu akan menghasilkan yang data yang sama sesuai dengan target ya. Nah, kita coba hitung di sini ya. Nah, kita masukkan ke dalam fungsinya. Masih ingat ya, di sini ada fungsi adder ya, terus kemudian di sini ada fungsi aktivasi ya. Di sini fungsi aktivasi, terus kemudian di sini ada output. Nah, outputnya nanti ini Y-nya ini yang akan kita letakkan pada kolom yang sebelah sini ya. Nah, di sini kita coba cek ya, untuk X1 ya. Di sini masih ingat ya, untuk ya ini bisa saya nyatakan dengan Y-in gitu ya. X1 dikalikan dengan W1, rumusnya masih ingat ya, I sama dengan 1 sampai ke N, XI WI gitu ya, ditambahkan dengan biasnya. X1 W1 ditambah X2 W2 ya, ditambah dengan 1 dikali biasnya. Nah, di sini untuk X1-nya sama dengan 1 ya, W1-nya 1 ditambah X2 ya, kita coba yang pertama dulu, X2-nya 1, W2-nya 1 plus 1 dikalikan dengan 1 ya. Di sini untuk X-nya ya, di sini 1 ditambah 1 ditambah 1 ya, sama dengan 3 ya. Kalau dilihat di sini ya, 3 ini masuk ya, masuknya ke row yang pertama, sehingga nanti untuk Y-nya outputnya sama dengan 1. Nah, langkah ini kalian lanjutkan sampai yang terakhir ya. Misalkan di sini tadi ini untuk yang Y-in yang pertama, untuk yang data yang kedua, silakan ini kali 1, ini kali 1 ya, ditambah biasnya. Berarti untuk yang Y-in yang kedua di sini sama dengan 2 ya. Jadi 2 di sini masuk ke row yang pertama. Berarti Y-nya untuk outputnya sama dengan 1. Kemudian untuk yang data yang ketiga ya, di sini kalian bisa hitung juga bahwa nilai untuk Y-in-nya yang ketiga ini sama dengan 2 ya. Berarti di sini nanti hasil dari outputnya sama dengan 1. Nilai yang ini untuk 0, 0, 0 ya, di sini kali 1 kali 1 ditambah dengan 1 biasnya kan ya. Jadi di sini 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti dia masuk ke
lebih besar sama dengan 0, jadi sama dengan 1 juga outputnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ya hasil dari yang sebenarnya ini ya, hasil dari sebenarnya dan juga hasil dari testing di sistem kita itu ada yang tidak sama ya, terutama di sini ya, ada yang tidak sama. Berarti ini artinya adalah hasil pembelajarannya tidak sesuai dengan target ya. Hasil pembelajaran trainingnya ini tadi itu tidak sesuai dengan target yang kita butuhkan di sini. Begitu. Ini coba saya hapus terlebih dahulu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Hebbian learning ya ini tidak sesuai kalau misalnya ini binary, targetnya adalah biner ya, karena proses learning tidak berjalan jika targetnya ini ada yang nilainya 0 ya. Lalu bagaimana solusinya? Baik, sebelum menjawab ya bagaimana solusinya, kita coba dulu lihat ya. Di sini ada decision boundary yang telah kita pelajari sebelumnya untuk mengetahui secara jelas kira-kira letak data dan garis linearnya itu terletak di mana. Ya, berdasarkan data yang ada, kita bisa cek ya ternyata dari gambar ini ya. Nilainya ya tidak, klasifikasinya tidak terpisahkan dengan baik ya, yang mana ini berada di satu sisi ya, di atas garis linear ini. Seharusnya dia bisa dipisahkan kan ya antara titik yang warna hijau dengan yang warna merah ini. Ya, ini juga dari sini juga bisa dibuktikan bahwa hasil trainingnya atau hasil learningnya tadi masih belum sesuai, sehingga kita perlu solusi untuk mengatasi masalah ini. Baik, selanjutnya tadi kan kelemahannya ada pada targetnya yang biner ya. Targetnya biner karena ada nilai 0 tidak bisa, maka sekarang kita ubah. Targetnya adalah bipolar dengan inputnya tetap biner ya. Di sini inputnya tetap biner, nilainya 0 dan 1, sementara untuk targetnya di sini kita ubah ke dalam bipolar, bentuknya ada min 1 dan 1, seperti itu. Nah, dengan cara dan langkah sama seperti yang sebelumnya, nanti akan dihitung satu persatu gitu ya datanya ya. Ya, nanti tiap data ini akan dilakukan proses training hingga mendapatkan bobot yang paling akhir ya, untuk kita masukkan ke dalam proses testingnya nanti ya. Di sini didapatkan bahwa W1 baru sama dengan 0, W2 baru sama dengan 0, dan B barunya sama dengan 2. Nah, dari proses jaringan Hebb dan logika N dengan biner dan bipolar langkah yang sebelumnya, kita dapatkan untuk hasil trainingnya kita masukkan ke dalam ilustrasi proses JST-nya seperti ini ya. Jadi di sini tadi didapatkan bahwa W1 0, W2 0, dan B-nya sama dengan minus 2. Dengan langkah seperti pada proses yang sebelumnya, kita mencari nilai Y-in-nya terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan bandingkan ya nilainya ya, nilai outputnya ini dengan nilai targetnya yang sebenarnya, apakah dia sama atau tidak ya, dengan proses yang sama seperti yang sebelumnya. Kita tahu tadi untuk Y-in-nya di sini adalah X1 dikali W1 ditambah X2 dikalikan dengan W2 ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan biasnya ya. Jadi di sini kita dapatkan misalkan di sini 1 kali 0 tambah W2 kali 0, kemudian di sini untuk T-nya di sini sama dengan 1 ya, berarti di sini 0 ditambah biasnya sama dengan minus 2 ya. Jadi di sini sama dengan minus 2.
Nah, minus 2 ini masuk ke dalam mana? Dalam fungsi aktivasi ini gitu ya. Kalau misalkan dia lebih besar sama dengan 0, yin-nya itu sama dengan 1. Kalau misalkan yin-nya kurang dari 0, maka nanti outputnya itu sama dengan minus 1. Nah, bagaimana dengan minus 2? Minus 2 ini lebih kecil daripada 0, ya berarti dia nanti nilainya diganti dengan minus 1, seperti itu. Di sini fungsi aktivasinya juga menjadi bipolar ya. Jadi kalau dia lebih besar sama dengan 0 berarti kan dia nilainya positif ya, dia 1. Kalau kurang dari 0 dia nilainya negatif 1, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ya, ini sama sih prosesnya, ini dikalikan 0 ditambahkan dengan bobot biasnya sama dengan minus 2 ya. Jadi di sini sama dengan minus 1. Ini juga sama ya, ini kalau karena ini dikalikan 0, ini juga 0, jadinya minus 1, ini 0 dikalikan dengan 0, sama dengan minus 1 juga. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan bipolar ya untuk targetnya ini, ternyata hasilnya masih ada yang belum sesuai ya, ini ya, belum sesuai. Jadi tidak sesuai. Jadi kita bisa katakan bahwa hasil trainingnya atau hasil pembelajaran, hasil learningnya tadi tidak sesuai dengan target yang kita inginkan ya outputnya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Hebbian learning tidak sesuai untuk binary input ya. Karena proses learning tidak berjalan jika ada input yang bernilai 0. Jadi sekarang masalahnya di sini ya. Inputnya ada yang 0 sehingga tidak cocok. Nah, terus langkah apa yang harus dilakukan? Nah, kita juga bisa cek ya dari decision boundary yang terbentuk gitu ya. Jadi di sini Hebbian learning pada logika N ini menggunakan input biner ya. Dan targetnya adalah bipolar. Tidak menghasilkan decision boundary. Kenapa gitu ya? Nah, ketika kita membentuk ya fungsi persamaan ya, B plus X1 W1 plus X2 W2 sama dengan 0 ya, kita coba untuk keluarkan gitu ya X2-nya di ruas kiri sehingga didapatkan hasil minus W1 W2. Kita tadi mendapatkan informasi bahwa dari proses standing untuk B1-nya sama dengan 0, W2-nya juga sama dengan 0 kayak gitu. Dan B-nya sama dengan minus 2. Nah, ketika kita proses seperti ini ternyata ada pembagi dengan 0 kayak gitu ya. Secara matematis ini tidak bisa dilakukan. Jadi proses ini juga tidak terbentuk nilai decision boundary-nya ya. Jadi di sini menghasilkan error. Jadi untuk jaringan Hebb dan logika N dengan input biner dan target bipolar ini tidak bisa diselesaikan. Nah, sekarang kita coba kalau misalnya tadi inputnya gitu ya. Sekarang kita coba untuk inputnya ini bipolar ya, inputnya, dan targetnya kita juga coba untuk berikan bipolar ya. Jadi sama-sama bipolar. Jadi ketika dia 1 ya 1, ketika dia 0 maka nilainya adalah minus 1. Dengan langkah yang sama ya dengan cara sebelumnya untuk proses trainingnya, di sini ada 4 data ya. Dengan satu epoch kita akan mendapatkan hasil ya untuk ke W1-nya adalah 2, W2-nya adalah 2, dan biasnya adalah minus 2. Nah, dari itu tadi hasil trainingnya ya, kita bisa representasikan, aplikasikan ke dalam gambar ini ya. Hasilnya adalah ini adalah input neuronnya, di sini ada W12, W22, dan B-nya adalah minus 2. Ini fungsi addernya, kemudian ini adalah fungsi aktivasi ya, dimana fungsi aktivasinya ini masih sama dengannya sebelumnya. Sama, ya kita akan coba cek ya, di sini kita coba cek Y-in-nya ya untuk data yang pertama ya. Masih ingat rumusnya ya, X1 W1 ditambah X2 W2 ditambah 1 dikalikan dengan bobot biasnya.
Nah, di sini dikalikan 2 ya. Nah, ini dikalikan 2, ini bobotnya adalah minus 2. 2, 2 ya. Ini 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 minus 2 sama dengan 2. 2 lebih besar dari 0. Berarti di sini Y-nya sama dengan 1. Kemudian untuk data yang kedua, di sini kita bisa cek untuk W2-nya 2, W1-nya 2, W2-nya 2, dan biasnya minus 2. Di sini 2, minus 2, 0 sama dengan minus 2. Minus 2 berarti dia sama dengan kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti di sini harusnya minus 1. Kemudian untuk data yang ketiga sama ya langkahnya kita dapatkan di sini minus 1 untuk Y-nya, di sini yang terakhir datanya juga minus 1. Nah, kita bisa lihat sekarang ya bahwa target di sini dengan hasil dari testing pada model yang telah dibentuk dengan menggunakan jaringan HEP itu sama ya, sama persis ya. Berarti di sini hasil pembelajarannya sesuai dengan target yang dimaksud. Sehingga untuk jaringan HEP ini, pembelajaran Hebbian ini akan sesuai untuk bipolar ya, inputnya yang bipolar dan targetnya itu juga bipolar. Kalau kita gambarkan ke dalam decision boundary ya di sini ya. Di sini garisnya ini adalah X2 ya, minus X1 plus 1, dan kita bisa lihat bahwa titik-titik merah dan hijau ini terpisah secara sempurna dengan garis biru ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat hasil klasifikasinya itu berhasil dilakukan dengan pemisah ini ya. Jadi artinya ini berhasil ya dilakukan bahwa untuk input bipolar dan target bipolar di jaringan HEP ini berhasil dilakukan untuk logika N. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan HEPNet. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan menuju ke video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.